Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Berliana Horshifa, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai metodologi penelitian, yaitu ada uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda, lalu ada estimasi model regresi, lalu ada teknik pemilihan model regresi, lalu yang terakhir ada uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, untuk lebih lengkapnya disimak video selanjutnya ya. Nah, yang pertama di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Validitas itu sendiri adalah ketepatan atau kecermatan instrumen dalam pengukuran. Sedangkan uji reliabilitas yaitu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut dilakukan secara berulang. Lalu selanjutnya ada uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda, yaitu asumsi klasik ini sendiri adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat menduga. Nah, uji asumsi klasik ini sendiri adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semua, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue. Nah, blue ini yaitu singkatan dari Best Linear Unbiased Estimation. Nah, perlu diketahui bahwa regresi OLS ada dua macam. Yang pertama ada regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai linier yang berganda. Nah, di linier berganda ini sendiri ada data interval atau rasio, lalu ada linearitas, lalu ada normalitas. Nah, uji normalitas ini berguna untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Normalitas di sini wajib dilakukan untuk setiap data penelitian. Lalu ada heteroskedastisitas, yaitu berguna untuk melihat apakah varians data konstan atau homoskedastisitas atau tidak, atau heteroskedastisitas. Lalu ada multikoleniaritas. Nah, multikoleniaritas ini bertujuan untuk melihat apakah setiap variabel bebas berkorelasi tinggi satu sama lain atau tidak. Jika terjadi gejala multikoleniaritas, maka model regresi akan bias. Lalu yang terakhir ada autokorelasi, yaitu hanya untuk data time series atau runtut waktu. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi model regresi data panel. Nah, dalam mengestimasi model regresi data panel, metode yang akan digunakan sangat bergantung pada asumsi yang dibuat mengenai interceptnya, slope koefisien, dan errornya. Ditinjau dari berbagai asumsi dan faktor pembentukannya, struktur model dibagi menjadi 3, yaitu ada common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Nah, common effect model itu sendiri merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena dia hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Nah, pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individunya, sehingga asumsi bahwa perilaku perusahaan semua dalam berbagai kurun waktu. Nah, metode ini juga menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Lalu selanjutnya ada fixed effect. Nah, model ini mengestimasi perbedaan antara individu yang dapat diakomodasikan dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel fixed effect model ini menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Nah, perbedaan intercept ini sendiri terjadi karena adanya perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV.
Lalu selanjutnya ada random effect model. Nah, model ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini, perbedaan intercept diakomodasi oleh error term masing-masing dari perusahaan. Keuntungan menggunakan model RAM atau random effect model yaitu bisa menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM. Lalu bagaimana sih menentukan model yang terbaik? Nah, penentuan model yang terbaik antara common effect model, fixed effect model, atau random effect model dapat menggunakan dua teknik estimasi model. Nah, dua teknik estimasi ini yaitu ada dua uji. Yang pertama ada uji Chow dan uji Hausman. Nah, uji Chow ini digunakan untuk mengetahui apakah model common effect atau fixed model yang akan digunakan, sedangkan uji Hausman ini dilakukan untuk mengetahui apakah model fixed effect atau random effect model yang baik digunakan, begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Chow test. Nah, Chow test ini sendiri merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect. Nah, Chow test dalam penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0. Apabila dia diterima, maka dia akan lebih menggunakan common effect model, sedangkan HA-nya dia akan menggunakan fixed effect model. Nah, H0 ditolak jika p-value lebih kecil daripada nilai A. Sebaliknya, HO diterima jika nilai p-value lebih besar daripada nilai A. Sedangkan nilai A ini signifikasinya yaitu 5%. Nah, uji Hausman, pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect model. Dalam menentukan model yang terbaik digunakan sebagai model regresi data panel. Nah, Hausman test ini menggunakan biasanya dia menggunakan program EFUSE. Nah, hipotesis yang digunakan yaitu H0 apabila dia diterima maka dia akan lebih cenderung menggunakan random effect model, dan H1-nya yaitu ada model fixed effect model. Nah, di sini H0 ditolak jika p-value lebih kecil daripada nilai A. Sebaliknya, H0 dia akan diterima apabila p-value lebih besar daripada nilai A. Nah, nilai A yang digunakan yaitu sebesar 5%. Nah, di sini lalu ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat diukur dari goodness of fit fungsi regresinya. Secara statistik, analisis ini dapat diukur dengan nilai uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Nah, analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial maupun simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk mengetahui porsi variabel independen dalam menjelaskan perubahan dari variabel dependen. Nah, tadi kan ada uji T. Nah, uji T itu sendiri dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikasi terhadap variabel independen oleh variabel dependen. Lalu di sini ada uji F. Uji F itu pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model ini mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, pengujian ini dilakukan dengan derajat kepercayaan biasanya itu sebesar 5%. Lalu di sini ada uji koefisien determinasi. Nah, uji ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar porsi variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nah, pengujian ini pada intinya mengukur seberapa jauh variabel independen itu bisa menerangkan variabel dependen. Nah, menurut Kuncoro, nilai koefisien determinasi ini berkisar antara 0 dan 1. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai uji validitas dan reliabilitas, lalu ada uji asumsi klasik, lalu ada estimasi model, lalu ada teknik pemilihan model, lalu ada uji kelayakan model, ada uji T, dan ada uji determinasi.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kritik dan saran sangat membantu saya. Dah, mungkin sampai sini aja ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.